Durhaka orang tua kepada anak ada, mungkin ada 5 kali ya. Ada 5 lah, atau 5 atau 4 yang termasuk durhakanya orang tua terhadap anak. Yang pertama, mencari ibu yang tidak beriman. Ketika seorang laki-laki nikah dengan perempuan yang tidak beriman, jangan salahin anaknya kalau anaknya nanti durhaka sama orang tuanya, karena dia yang membuat anak itu menjadi apa? Durhaka. Makanya Rasul sudah ngasih tahu, atau menikah dengan wanita yang tidak soleha, zaniyah, orang zina, atau pokoknya yang tidak soleha, dia nikahin. Hati-hati ketika punya anak, nanti anaknya durhaka, jangan nyalain orang tua, dia jangan nyalain anaknya, karena kita sudah nyari bibitnya yang apa? Bibit bobot apa? Bebeknya nggak bagus. Makanya Rasul kan sudah nyuruh, tunkahul mar'atu li arba, lima liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fakbar bidatid din taribat yadak. Itu adalah yang dijelaskan Rasul. Kalau mau nikah, cari 4 nih, boleh. Atau kata ulama, kebiasaan orang mau nikah pasti ngeliat 4. Li jamaliha, kecantikannya dulu, wah cakep, masuk kriteria, coret, masuk. Hasabiha, hasab ini ada yang bilang penghasilan, kerjaan, atau nasab, atau orang tua ibu. Wah, turunannya orang baik-baik, ambil. Kenapa? Karena memang kalau ada, kata ulama, ada wanita yang soleha, cakep, tapi orang tuanya, ibunya penjahat semua, agak ribet. Seperti orang yang ngambil mawar yang wangi di tumpukan sampah, mau nggak mau kita kena kotor juga. Ngambil tapi di tumpukan sampah, mau ngambilnya itu udah berlumuran apa? Kotoran. Itu akan capek kita. Memang sih pegangannya mawar, tapi badan kita jadi apa? Tumpukan sampah, kotor. Ini juga. Terus 5 liha, boleh juga, biasa. Kayak nih, wow, harta kagak dihitung, kontrakan banyak, anak atu-atunya, udah tua lagi. Nah, sebentar lagi lewat, dapat nih. Udah juga apa? Asab, jamal, mal, walidiniha, dan agama. Agama ditaruh di belakang. Semua hadis dengan berbeda teks, berbeda nas, berbeda redaksi, tapi yang paling belakang pasti agama. Oh, berarti agama yang paling belakang? Bukan. Kalau dalam bahasa justru dia penentu, ditaruh paling belakang. Cakep, kaya, orang tua baik, ya sayang agamanya jelek. Keputusan di sini. Jeleknya orang, bukan standar deh. Kalau nilai 6 lah pas-pasan, asal lulus aja. Kalau sekarang kuliah sih nih, apa nilainya nih. Yang kedua, miskin. Miskin. Yang ketiga, ya bapak ibunya juga nggak apa, kurang bagus lah, tapi agamanya bagus. Lihat, jadi penentu ini apa? Orang itu, nih itu mau nggak nikahnya? Ada di perempuan. Terus gimana? Cantik, kaya, orang tuanya keluarga baik, cuman agamanya jelek. Nah itu yang jadi apa? Penentu terakhir. Jelek, udah putusan. Maka ditaruh di akhir. Coba ditaruh di awal. Agamanya jelek, cuman cakep, kaya, orang baik keluarganya. Ini yang 3 nempel di sini. Yang ini akhir nggak kedengeran ya. Makanya agama jangan ditaruh di awal. Jadi dia mau nggak nikah sama ada perempuan, agamanya emang jelek, tapi kaya. Nah ini udah inget yang ini, cakep. Jangan yang akhir agama. Ini ada perempuan kaya, cantik, orang tuanya baik-baik, cuman agamanya jelek. Nah ini jadi apa? Fakbar bidatid din taribat yadak. Terakhir itu jadi pilihan, karena tanganmu tidak akan banyak menggenggam. Itu taribat yadak, itu ada yang mengatakan menggenggam, maksudnya apa? Maksudnya walaupun ada yang mengatakan taribat yadak, orang kalau marah kan begini nih, maksudnya menggelin, karena agama sudah apa? Bagus. Atau di sini dibilang seandainya engkau tidak punya apa-apa, nggak punya harta, miskin, tetap aja dia akan jaga sama kamu dan tidak akan lari. Kau tidak akan apa? Sulit untuk ngatur dia. Nah, intinya agama. Nah, ini yang dijelaskan oleh apa? Para ulama. Jadi sekali lagi, ketika kita milih perempuan atau perempuan milih laki yang tidak beragama, arti sebuah nama. Kata siapa arti nggak punya nama? Makanya lihat dalam Al-Quran, Allah memberikan para nabinya nama-nama yang luar biasa. Dan orang-orang soleh namanya itu pengaruh. Jarang namanya penjahat tapi orangnya baik, jarang. Nggak ada.
Bahkan sampai sekarang orang kafir pun gak mau kasih nama Firaun nama anak. Anak saya ada pernah ketemu nggak orang namanya Firaun? Nggak ada, karena takut nama itu ada efek. Makanya Rasulullah bilang apa? Ahsinu asma'akum. Perbaikilah nama-nama kalian. Fa innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Perbaikilah nama-nama kalian karena nanti di hari kiamat kalian dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Nabi Muhammad kalau ada sahabat masuk Islam ditanya namanya siapa? Abu Hurairah contohnya. Dulu namanya siapa? Abdu Syamsin, hamba matahari. Hamba matahari Rasul bilang ganti Abdurrahman. Ada riwayat Abdullah. Tapi yang paling terkenal Abdurrahman. Abu Hurairah itu aslinya namanya apa? Abdu Syamsin, tapi diganti oleh Rasul menjadi apa? Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani. Diganti. Ada laki masuk Islam. Setelah masuk Islam ditanya siapa namanya? Namanya Huznan. Huzn. Sedih. Hazin, namanya Huzn. Kata Rasulullah cuma diganti namanya jadi Sahal. Makanya sering kita dengar nama sahabat Sahal bin Sa'ad Al-Ansari. Aslinya dulu Huzn itu. Sedih namanya. Nabi ganti. Terus ada perempuan. Setelah masuk Islam tanya siapa namanya? Asia. Apa A'id dia bilang bukan Aisyah, bukan Asia pakai shad. Apa artinya? Maksiat. Asia, itu kan maksiat. Kata Rasul, jangan ganti namamu Jamilah. Diganti namanya Jamilah, tapi nggak pakai bulan. Jamilah doang. Lah. Jamilah, namanya itu Jamilah. Ganti. Tuh Rasul, kenapa nama diganti? Iya, karena nama itu doa. Kalau kita kasih nama sembarangan nanti jadi apa? Doa yang jelek untuk anak itu. Makanya sekali waktu ada seorang bapak bawa anaknya masih kecil. Umur sekitar masih belum balik, umur 12-13 tahun. Tapi ini anak udah gede. Dibawa ke Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ini anak saya ini durhaka sekali misalnya. Ngelawan terus. Dan ngelawan juga sama orang tuanya. Tolong dikasih nasihat. Wow, Umar bin Khattab marah dengan anak yang durhaka sama orang tuanya. Mukanya Umar bin Khattab merah karena paling pegel dan memang tahu bagaimana besarnya dosa apa? Durhaka sama orang tua. Ditegur, diomelin, nasihatin, si anak itu nyeletuk. Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, itu adalah kewajiban saya terhadap orang tua. Tapi ada nggak kewajiban orang tua terhadap saya? Ini anak begini modelnya. Apa nanya sama dia? Ya Amirul Mukminin, ada nggak kewajiban orang tua saya terhadap saya? Itu kan semua kewajiban-kewajiban saya yang diberikan oleh Anda untuk saya lakukan terhadap orang tua saya. Tapi apa kewajiban orang tua kepada saya? Memberikan kepadamu atau mencari untukmu ibu yang saleh. Tadi ibumu orang saleh. Dan memberikan nama kepadamu nama-nama yang baik. Diberhenti dulu. Si anak protes. Ibu saya adalah muslimah. Dikatakan dalam riwayat ini adalah ahlul kitabiyah. Apa? Perempuan ahlul kitab. Kaget. Terus dan saya dikasih nama Ju'lan. Ju'lan itu binatang yang hidupnya di kotoran. Mungkin kayak kumbang yang hidup yang kalau di kotoran sapi suka ada nongol tuh. Bukan gede tapi dia kumbang. Kumbang kotoran. Nama saya Ju'lan. Akhirnya Umar bin Khattab bilang nengok ke orang tuanya. Sebelum anak Anda durhaka, kamu dulu durhaka sama anaknya. Kamu yang bikin dia durhaka, kata Umar bin Khattab. Itu nama ternyata ada apa? Ada efek. Makanya jangan deh. Kadang-kadang nih ada orang yang ngasih nama yang pengen sering orang minta nama sama Ustaz, pasti mintanya Ustaz. Tolong dong kasih minta nama yang nama Islami, tapi yang modern ya. Jangan lokal, jangan apa? Tradisional gitu. Apa ini banyak. Apalagi pakai Siti udah pas sekarang pada nggak mau. Pakai Siti udah nggak mau nih. Maunya modern untuk laki. Wah, apa namanya? Robert. Wah, apa lagi? Covid. Yang modern. Sebenarnya nama Islam itu sudah modern banget. Nama Islam itu modern dan nggak ketahuan lokalnya, bahkan di internasional. Muhammad, orang nggak tahu tuh Muhammad dari mana? Dari Amerika, dari Inggris, dari Eropa, dari Saudi, dari Yaman, dari Mesir, dari Indonesia, dari Bandung, dari Jawa. Muhammad sama. Coba Agus,
Oh pasti dari Jawa. Asep. Asep pasti itu dari mana? Itu lokal sebenarnya. Nah nama Islam itu bukan itu nggak bagus juga nama-nama itu. Cuman itu lokal sebenarnya. Kalau kita ke mana? Saudi, mana Islam? Asep, nah ada Indonesia. Mungkin Indonesia ada. Nggak mungkin Amerika, nggak mungkin. Asep, apalagi pakai apa? Betawi. Nah, Betawi. Artinya itu nama-nama Islam luar biasa. Begitu juga Fatimah, Zainab, Burgaya, Najma, udah nama-nama itu orang nggak tebak, bisa tebak susah nih. Orang mana ini? Kalau Susi, ya ini pasti dia tahu. Apalagi pokoknya yang berbau-bau itu tahuan. Dan kita alhamdulillah nama-nama yang luar biasa, tapi semuanya bagus. Bukan berarti tidak bagus ya nama di luar apa? Nah, ada nama yang nggak punya arti, boleh seperti Nabi Nabi itu rata-rata ajam ya, rata-rata apa? Nama yang nggak punya arti, Ibrahim, Yusuf, Ishak. Yang punya arti cuma Nabi Muhammad SAW. Yang lain itu nggak punya apa? Ajam, termasuk ajam. Kalau dalam ilmu nahu kan termasuk apa? Yang nggak bisa dia. Dan Munsharif itu sudah Ibrahim, itu nggak bisa itu dia apa? Diganti-ganti karena memang termasuk ajam. Kemudian yang nggak punya arti boleh apa yang punya arti? Agus, misalkan apa? Budianto kan, mungkin orang yang berbudi kan apa? Joko Santoso bagus juga. Joko itu apa? Lelaki. Santoso yang sentosa itu boleh pakai terjemah dengan apa? Joko Widodo. Nah ternyata nama-nama itu diperhatikan ya, nama itu bagus. Jadi aku kalau punya anak tentunya jangan sembarangan, karena kalau sembarangan itu termasuk durhaka sama anak. Kemudian juga tentunya tidak dijalankan syariat Islam. Tidak. Kalau kita lahir anak kita maka jangan lupa yaitu di semua syariat Islam dilakukan. Baik akikohnya, khitan itu juga harus diperhatikan karena itu termasuk cara mendidik anak supaya menjadi anak yang berbakti. Kemudian juga tentu jangan lupa memberikan tarbiyah al-islamiyah, memberikan pendidikan keislaman. Kalau antum punya anak nggak dikasih pendidikan agama, jangan nyalain anak kalau nanti anak itu durhaka. Sebenarnya orang tua lah yang membuat dia menjadi durhaka karena tidak mengenalkan anaknya kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang terakhir itu masih banyak ya. Yang terakhir berlaku adillah sesama anak-anak kita. Kalau kita punya anak lebih dari 1, 2, 3, 4 atau 8 atau 15, kan yang punya 15? Enggak ada. Keluarga kami benar. Keluarga kecil atau keluarga besar. 15 atau 6 atau 3 tuh. Pokoknya kalau punya anak lebih dari 1 berlaku adil lah dengan anak-anak kita. Kalau nggak berlaku adil, jangan kaget kalau nanti anak itu akan durhaka karena dia merasa gue tidak disayang. Saya tidak diperhatikan, cuma kakak saya, cuma adik saya doang. Saya akhirnya nanti menjadi anak durhaka. Makanya kalau kita cerita sebagai penutup, cerita siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Itu Nabi Yusuf. Ketika dia Nabi Yakub alaihissalam kan punya anak berapa itu? 12. 10 dari satu istri, 2 dari satu istri, Yusuf dan Bunyamin. Ketika punya anak 12 itu, yang diperlihatkan kasih sayangnya kepada siapa? Yusuf. Nabi Yusuf. Apalagi setelah Nabi Yusuf cerita, aku melihat berapa? 11 atau 12 itu bintang, salah satu matahari, semua sujud kepada. Tambah Nabi Yakub tambah lagi perhatian. Akhirnya anak-anak kembali gini. Dia bilang apa? Oh, ayah kita hanya perhatian sama siapa? Yusuf. Mungkin kalau Yusuf nggak ada, pasti orang tua kita akan memperhatikan kita. Akhirnya Nabi Yusuf yang tadinya mau dibunuh dengan dilemparkan ke sumur. Sebenarnya intinya apa? Mereka bukan nggak salah itu anak-anak, tapi penyebabnya juga siapa? Orang tuanya. Makanya kalau kita baca kitab Al-Imam Mundhiri dalam kitabnya Targhib wa Tarhib, salah satunya di situ diceritakan di dalam riwayat itu. Apa yang terjadi ketika Nabi Yusuf dibuang sampai diasingkan, dibawa, dijual di Mesir sana, sampai ayahnya itu nangis sampai buta. Itu sebenarnya adalah pelajaran untuk kita. Dalam kitab Targhib wa Tarhib itu adalah peringatan Allah kepada Nabi Yakub supaya berlaku adil terhadap anak-anaknya. Ketidakadilan itu menyebabkan anaknya durhaka sama orang tuanya. Catatan, Nabi, bapaknya Nabi, ketika Nabi itu
tidak bersikap adil kepada anaknya, bisa kayak begitu. Apalagi kita, Nabi bukan, tetangga Nabi juga enggak. Sama anaknya dia apa? Dibeda-bedain. Jangan kaget ketika anak itu akan menjadi anak yang apa? Durhaka sama kita. Jadi dilu baina auladikum, berlakulah adil terhadap anak-anak kalian. Sebagai penutup, Mughirah pernah datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya punya anak banyak, tapi yang paling saya sayangi adalah apa? Syu'bah yang datang. Ya Rasulullah, saya punya anak banyak, tapi yang paling saya sayangi adalah Mughirah bin Syu'bah. Jadi Mughirah yang paling yang saya sayangi ya Rasulullah. Terus saya ingin memberikan hadiah kepada anak saya Mughirah, anak yang lain tidak. Ditanya, kenapa? Karena paling sayang sama anakku. Rasulullah mukanya langsung berubah menjadi sedikit merah. Artinya marah Rasulullah SAW. Ittaqillah wa'dilu baina auladikum. Takwalah kamu kepada Allah, berlaku adillah sesama anak-anak. Sungguh ini tidak diperbolehkan. Kalau kamu kasih semuanya, kalau tidak semuanya. Dilu baina auladikum. Karena kalau kita sudah berlaku adil dengan anak-anak kita, jangan kaget kalau mereka akan apa? Menjadi anak yang durhaka. Tentunya masih banyak lagi hal-hal yang bisa menyebabkan anak durhaka. Perlu dibahas itu amalan atau perbuatan orang tua yang menyebabkan anak menjadi durhaka. Kalau ada cacat anak itu, jangan pernah malu mengakui kecacatan anaknya. Kalau yang malu menyembunyikan anak yang cacat, jangan kaget nanti kalau anak itu akan menjadi apa? Durhaka dan seterusnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.